Kita sering menyebut Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa. Namun, mari kita jujur pada realitas hari ini. Hutan-hutan kita yang merupakan paru-paru dunia kian menyusut. Polusi udara di kota-kota besar mencekik pernapasan, dan sampah plastik mengepung laut kita. Paus Fransiskus dalam Laudato Si menegaskan bahwa kita tidak menghadapi dua krisis terpisah, sosial dan lingkungan, melainkan suatu krisis kompleks yang bersifat sosial lingkungan. Di Indonesia, ketika hutan gundul, masyarakat adat kehilangan ruang hidup. Ketika laut tercemar, nelayan kecil kehilangan mata pencaharian. Dalam tradisi gereja, kita mengenal dosa terhadap Tuhan dan sesama. Namun, kita perlu menyadari adanya dosa ekologis. Kita sering salah mengartikan perintah berkuasa atas bumi dalam Kejadian 1 ayat 28 sebagai izin untuk menjarah habis-habisan demi keuntungan ekonomi. Di Indonesia sendiri, kerusakan alam seringkali lahir dari sistem ekonomi yang hanya memuja pertumbuhan tanpa peduli pada keberlanjutan. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk tidak menjadi bagian dari budaya membuang. Dalam terang iman, setiap spesies yang punah di tanah air kita adalah hilangnya satu cara bagi kita untuk memuliakan Allah. Setiap sungai yang tercemar adalah bentuk penghinaan terhadap Sang Pencipta yang memberikan air sebagai sumber kehidupan. Pertobatan bukan sekedar menyesal dalam hati, tetapi mengubah cara hidup. Kristus yang bangkit adalah Tuhan atas seluruh alam semesta. Melalui kebangkitannya, Ia memulihkan segala sesuatu. Kita diutus bukan untuk menjadi penguasa yang kejam, melainkan menjadi rekan kerja Allah dalam merawat taman kehidupan ini. Mari kita jaga Indonesia bukan hanya karena kita tinggal di sini, tetapi karena menjaga bumi adalah bagian tak terpisahkan dari pengakuan iman kita kepada Allah Sang Pencipta. Sebab keselamatan yang ditawarkan Allah bukan hanya bagi manusia, melainkan bagi seluruh ciptaan yang sama-sama mengeluh dan merasa sakit bersalin hingga saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melakukan segala sesuatu hal, kita perlu memikirkan jangka panjang yang akan terjadi, bukan hanya jangka pendek untuk mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Kita melihat situasi yang terjadi dengan lingkungan di Indonesia saat ini, bahwa terjadi bencana-bencana, baik itu banjir, tanah longsor. Kita melihat di balik itu ternyata ada banyak sekali eksploitasi hutan, penebangan pohon. Di saat itu kita memikirkan jangka pendek untuk mencari keuntungan-keuntungan saja, tanpa memikirkan jangka panjang yang akan terjadi. Oleh sebab itu kita diajak, melalui pengalaman-pengalaman itu kita diajak untuk refleksi diri, melihat apa yang perlu kita lakukan, terlebih untuk kelestarian alam ciptaan di tempat kita tinggal ini. Pertama-tama, bukan untuk mencari keuntungan dari alam yang diberikan oleh Tuhan untuk kita manfaatkan ini, tetapi sungguh kita jaga, kita lestarikan itu semua untuk masa depan. Banyak orang di generasi yang akan datang juga ingin merasakan apa yang kita rasakan saat ini dengan keindahan alam dan juga kekayaan alam di dalamnya. Kita yang harus memulai itu semua untuk berpikir jangka panjang, bukan berpikir pendek. Karena segala pemberian dari Tuhan itu perlu kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Bukan kemudian seenaknya sendiri kita manfaatkan untuk keuntungan kita atau kelompok-kelompok. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan pertobatan ekologi untuk menjadikan diri kita semakin dekat dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Tentunya tidak merusak alam yang telah diciptakan oleh Tuhan untuk kita manusia. Terima kasih.